Seketika sosok itu pun langsung mencekik Dito tuh. Tuk. Dito yang hampir kehabisan nafas, tiba-tiba tuh ada sosok putih tuh. Sosok putih tuh nyerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bintang ya. Apa kabar kalian semua? Pastinya kalian baik-baik saja kan? Dan semoga kalian yang kurang sehat, semoga kalian diberi kesehatan ya. Dan kalian yang nonton video ini semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke, di sini aku akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu saja ini yang part ketiga. Baik, tanpa lama-lama lagi sebelum kita mulai, jangan lupa ditonton dulu part 1 part 2 nya ya, agar kalian nyambung nih ya ceritanya dari 1, 2 dan 3. Nah, di sini tunggu dulu nih, nggak perlu buru-buru ya, langsung saja kita 3, 2, 1. Nah, disinilah kejadian yang sebenarnya. Dengan kembalinya Dito, orang tua Dito pun bahagia nih. Para warga langsung pulang ke rumah masing-masing nih. Tinggal Ustadz dan guru yang ada di rumahnya Dito. Ditanyain tuh sama orang tua dan ustadznya, "Kamu kemana aja nak? Kok nggak ada di rumah? Kok tiba-tiba ngilang?" nih. Dan Dito pun langsung tuh menceritakan kebenarannya nih, menceritakan semuanya apa yang terjadi sama Dito. Pertama, Dito mau tidur nih. Ketika udah mau tidur, dia dibangunkan nih oleh sosok yang menyerupai kedua orang tuanya. Kemudian sosok itu pun mengajak Dito untuk jalan-jalan nih, jalan-jalan. Ya karena Dito itu mengira orang tuanya, ya Dito mau tuh langsung mengikuti mereka. Dito tuh ya ngikut aja nih, nggak tahu ke arah mana. Dito langsung ikut tuh, membuntutin kedua orang tuanya. Nah, singkat cerita nih, tiba-tiba tuh mereka ada di sekolah dasar nih ya, sekolah dasar yang ada sesajen, ada pohon beringinnya itulah ya. Di part 1 ada itu ya. Dan kemudian orang tuanya Dito pun langsung hilang tuh. Wes, hilang, nggak ada di manapun. Nih, Dito toleh-toleh, mana mereka ya? Kok nggak ada? Dipanggil tuh, teriak kencang sekali. "Ma, Pak." Udah diteriakin, nggak ada sautan sama sekali, nggak ada jawaban sama sekali. Suasananya hening, tanpa ada suara apapun. Dan tiba-tiba nih, ada yang manggil Dito dari belakang. "Dito, Dito." Sontak Dito langsung noleh ke belakang tuh. Tapi setelah ditoleh tuh, nggak ada orang satu sama sekali, nggak ada siapapun. Dito langsung takut tuh, tapi penasaran. Dia langsung menuju sumber suara tersebut. Nah, dia tuh langsung tuh lari ke arah sumber suara itu. Dicarilah itu sumber suaranya dari mana. Dicari sambil berharap nih itu adalah orang tuanya. Setelah ditelusuri sama Dito, udah dicari, ternyata Dito melihat orang tuanya tuh. Nah, senang tuh Dito, bahagia nih, akhirnya mereka ketemu sama orang tuanya Dito. Dan ketika Dito udah menemukan mereka nih, udah menemukan orang tuanya, Dito memanggil orang tuanya tuh, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Dito ya langsung nyamperin tuh, mungkin orang tuanya nggak dengar sama suaranya Dito, disamperin tuh sama Dito. Akan tetapi sosok orang tua itu nggak ada kata sama sekali. Udah disamperin, diajak ngobrol sama Dito, nggak ada respon apapun. Tiba-tiba seketika orang tua Dito tanpa kata-kata nih, orang tua Dito langsung tuh jalan menuju ke arah gedung terbengkalai di sekolah tersebut nih. Tiba-tiba aja dia langsung jalan tuh. Nah, si Dito juga mengikuti nih. Dito juga heran kenapa orang tuanya jalan ke gedung terbengkalai itu. Nah, dengan rasa penasaran, Dito ikutlah mereka. Dan ketika di dalam gedung, tiba-tiba orang tuanya Dito tuh langsung berubah wujud nih. Pintu pun langsung tertutup dengan sendirinya tuh.
Dito langsung terjebak tuh di dalam gedung itu. Ketakutan dia. Dan di dalam itu sambil berusaha tuh membuka pintunya tuh. Berusaha, tapi semua usahanya sia-sia. Dua sosok yang berubah itu ternyata laki-laki yang besar. Sosoknya tuh tinggi, hitam, matanya merah dan bertanduk ya. Dan satunya lagi itu adalah wanita yang tanpa wajah. Dan mereka tuh langsung tuh mendekati Dito. Dito pun langsung tuh nangis ketakutan. Tuh, nangis kencang tuh. Kedua sosok itu pun langsung tertawa tuh melihat Dito yang ketakutan. Sosok itu sambil berkata nih, "Mana makananku yang kau ambil?" Dito pun menyaut tuh, "Makanan apa? Aku tidak pernah tuh makan makananmu." Seketika sosok itu pun langsung mencekik Dito tuh. Tuk. Dito yang hampir kehabisan nafas, tiba-tiba tuh ada sosok putih tuh. Sosok putih tuh nyerang sosok hitam. Udah. Akhirnya Dito pun lepas tuh dari cengkeraman si sosok hitam itu. Dito langsung sembunyi tuh, lari tuh, sembunyi. Sambil melihat sosok jahat itu sedang melawan sosok putih. Mereka berdua tuh bertengkar tuh. Dan ternyata sosok putih itu adalah sang ustadz yang mau menyelamatkan Dito. Akan tetapi sosok putih itu kalah. Dan sosok jahat itu, pria dan wanita itu, langsung tuh bergegas mencari Dito. Dito yang ketakutan sembunyi tuh di balik meja. Tiba-tiba sosok itu pun perlahan tuh menampakkan wajahnya di depan wajah Dito. Seketika Dito langsung menjerit tuh dan lari ketakutan ya. Karena Dito sendirian. Dito mudah tuh ditemukan oleh kedua sosok itu. Singkat cerita, sosok putih itu muncul lagi nih dan menyerang sosok laki-laki besar itu. Dan bertarung lagi mereka, bertarung. Tiada habisnya tuh ya. Tapi di sisi lain, sosok wanita itu mengejar Dito nih. Sosok putih itu pun kewalahan tuh karena harus melindungi Dito yang masih dikejar nih. Dan ketika mau ditangkap, tiba-tiba si sosok wanita sialan itu pun langsung diserang oleh sosok putih itu, Pak Ustadz itu. Akan tetapi sosok laki-laki hitam itu langsung menyerang dari belakang. Dan pada akhirnya sosok putih itu pun langsung hilang tuh. Karena terkena serangan oleh sosok lelaki hitam itu. Pak Ustadz tiba-tiba hilang nih, kalah lagi dia, kembali lagi tuh ke rumah Dito. Dan Dito yang berhasil kabur dari gudang tersebut, dia lari tuh tanpa disadari, saking kencangnya lari dia tiba-tiba langsung ada di dalam hutan. Dia yang kebingungan nih, kok ada di dalam hutan. Dia pun langsung bersembunyi di balik pohon gede yang berlobang ini, pohon tapi berlobang, entah pohon apa itu ya. Tetapi dia sangat mudah nih ditemukan oleh kedua sosok itu. Dito terus dikejar nih sama kedua sosok itu. Dikejar tuh, lari ke sana, ke sini, ke sono, tetap dikejar tuh. Ketika Dito berlari, tiba-tiba Dito terjatuh nih karena tersandung oleh akarnya pohon. Langsung jatuh tuh. Tuk. Saat mau bangun, kakinya Dito nggak bisa digerakkan sama sekali nih. Langsung kesleo tuh kakinya Dito. Kedua sosok itu pun langsung tuh mendekati Dito nih. Nah, ketika mau megang Dito, kedua sosok itu pun langsung terpendal nih. Kedua sosok jahat itu pun langsung geram nih sama si Pak Ustadz. Dan dia mau menyingkirkan dulu si sosok putih itu dulu, menyingkirkan Ustadz itu. Dan ketika mereka bertiga bertarung hebat nih, terus
Ceret bertarung tuh. Dan akhirnya si sosok putih ini kalah tuh. Pak Ustadz kalah tuh sama kedua sosok jahat itu. Ternyata disinilah kenapa Pak Ustadz itu pingsan di rumah itu. Ya karena telah dibantai tuh sama kedua sosok itu. Setelah mengalahkan sosok putih itu, Pak Ustadz itu, kedua sosok itu pun langsung tuh menghampiri Dito lagi. Dito yang tak bisa lari lagi nih, dia ngesot tuh untuk sembunyi. Tetapi Dito yang nggak bisa lari tuh, diseret tuh dia sama kedua sosok itu, kakinya diseret tuh, dibawa ke jurang. Tapi Dito melawan nih, Dito berpegangan ke akar pohon dengan kuat. Pegangan. Akhirnya Dito berhasil tuh menghindari jurang. Dengan sekuat tenaga, Dito mencoba bangun nih, tapi nggak berhasil. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Dito langsung tuh dicengkram lehernya nih sama laki-laki besar itu. Dan seketika dicengkram itu, Dito nggak bisa gerak sama sekali tuh, mau nafas pun sulit. Tiba-tiba ada sosok putih lagi nih yang menyelamatkan Dito. Dito terjatuh tuh dari cengkeramannya, dan sosok putih itu menghampiri Dito. Ternyata sosok putih kali ini itu adalah sang kiai. Kemudian sang kiai itu langsung mengobati kakinya Dito nih. Tak lama kemudian Dito langsung bisa berdiri tuh, sembuh dari kakinya. Sosok laki-laki itu, sosok jahat itu langsung marah tuh sama sang kiai. Sang kiai itu pun langsung tuh mengambilnya dan menanyakan kenapa dia menculik Dito. Sosok laki-laki besar itu pun langsung menjawabnya nih. Dia telah menghancurkan makananku. Ternyata makanan yang dimaksud itu adalah sesajen yang dirusak oleh Dito. Sang kiai itu langsung ngerti tuh sambil bilang, Maafkanlah, dia nggak tahu apa-apa. Singkat cerita, setelah bernegosiasi dengan sosok itu nggak mau nih tawaran oleh sang kiai. Sosok itu hanya mau Dito. Akhirnya mereka bertarung lagi tuh. Bertarung tuh sang kiai sama dua sosok jahat itu. Singkat cerita, setelah bertarung nih, sosok hitam itu pun kewalahan nih, terbantai nih sosok hitam. Dan satu lagi sosok putih, wanita itu mau kabur karena nggak kuat nih dengan kekuatannya sang kiai. Dan akhirnya kedua sosok itu pun langsung dikirim tuh, dibuang tuh sama sang kiai. Sang kiai mensterilkan tuh Dito. Langsung tuh dibawa ke rumahnya. Dito dibawa tuh ke rumahnya lagi tuh, dikembalikan ke orang tuanya. Dan akhirnya Dito kembali lagi nih ke keluarga mereka. Keluarga mereka pun kembali utuh nih. Nah, dan disitulah letak kejanggalan kenapa Dito selalu diincar oleh kedua makhluk itu. Jadi teman-teman ya, di balik kisah ini, kenapa Dito dikejar-kejar oleh dua sosok tersebut? Ya karena Dito merusak sesajen mereka, merusak apa yang ingin mereka, merusak apa yang mereka inginkan. Ya karena itu kedua makhluk itu tidak terima nih apa yang dilakukan Dito. Makanya kedua sosok itu terus menghantui Dito. Dan disinilah cerita pun bersambung nih ya. Gimana sobat horor? Menarik nggak? Ya, kalau kalian kurang paham silakan ditonton lagi mulai awal. Oke teman-teman ya, buat kalian nih yang mempunyai cerita-cerita menarik, cerita-cerita horor apapun itu, pendakian, tersesat dalam hutan,
entah itu apapun yang berbau-bau mistis ataupun bukan cerita horor, kalian bisa kirimkan ke Gmail di bawah ini ya. Oke. Dan ini adalah pelajaran buat kalian nih, jangan menyentuh barang yang bukan milik kita, bukan hak kita. Oke. Dan buat kalian nih yang belum dipencet tombol subscribe-nya nih ya, kalian pencet sekarang juga ya, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik, cerita-cerita menarik lainnya ya. Dan jangan lupa tinggalkan kritik dan saran buat kalian ya, agar channel ini berkembang dengan baik. Oke. Baik, saya Bintang, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.